di acara Maulid ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat dan tabi-tabinya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak, Ibu, dan juga adik-adikku sekalian diharapkan tenang. Sesaat lagi akan kita dengarkan daripada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan nanti dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad. Untuk itu kami mohon para bapak, para ibu, jamaah hadirin sekalian, liman
Saya izin diri ya. Semangat aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih kencang kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Bismillahir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim, ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah yang hadir bersama. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya, yang kedua panitianya nggak nulisin buat saya, yang ketiga saya juga lupa minta gitu. Namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah dan juga para orang tua kita yang hadir bersama, para hadirin hadirat. Semoga semua Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, berkah maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah itu terbang saking senangnya. Nabi tanya, hal asrarti ya Aisyah, apa kamu senang wahai Aisyah? Dijawab oleh Siti Aisyah, kaifala usad ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang ya Rasulullah, nama saya disebutkan dalam doamu. Apa jawab Rasulullah? Ketahuilah wahai Aisyah bahwa doa ini adalah doa yang setiap malam aku panjatkan untuk umatku, bukan hanya untukmu saja, tapi kita semua umat Nabi masuk dalam doanya Nabi. Sampai Nabi ketika sujud yang didoakan kita, dalam sujudnya sajadah Nabi basah dengan air matanya sampai kaki Nabi bengkak. Siapa yang didoakan? Sampai ketika adalah saya untuknya merangkul kita umatnya semua, hanya satu manusia namanya Nabi Muhammad, hanya Rasulullah. Sampai Rasulullah sujud mintakan ampunan untuk kita, baru Allah menyatakan irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai kekasihku, wasalullah, minta apa yang kamu inginkan akan aku penuhi, wasfa syafa, berilah syafaat untuk mereka. Makanya Nabi pernah bilang, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Semua nabi sudah minta, aku belum minta. Aku simpan doaku untuk nanti di hari kiamat agar aku bisa menolong umatku. Cintanya Nabi apa kurang? Nanti di hari kiamat semua manusia kumpul. Siapa yang bisa nolongin kita? Ya mohon maaf Pak Bu, kita punya modal apa? Amal ibadah banyak kurang-kurangnya, sholat kita banyak kurang-kurangnya. Mohon maaf, mungkin dosa kita lebih banyak dari amal kita. Siapa yang bakal nolongin kita di hari kiamat? Punya modal apa kita selamat hari kiamat? Kita cuma punya modal yang insya Allah menjadikan kita hadir di sini, cinta kita kepada Rasulullah. Ya nanti kita semua dapat syafaat Rasulullah. Cuma pertanyaannya, kan hari kiamat manusia numpuk triliunan. Gimana caranya kita bisa ketemu Rasulullah? Di antara manusia begitu banyak, saya nih hadir di sini aja ini luar biasa. Kurang lebih jamaahnya malam ini ada 5.000 orang. Kurangnya lebih banyak. Lebih banyak luar biasa. Kita begini aja nih. Saya ada kenal satu orang yang jadi wasilah saya datang ke sini. Namanya Ustadz Syarif, nggak tahu belum kelihatan mukanya ini. Oh umrah orangnya.
pantesan kagak ngabarin. Atau siapa mungkin saya kenal orang, ya maaf, mungkin saya kenal ada orang lagi ceramah kelihatan nih ada orangnya di mana gitu. Nanti kita pulang ceramah, saya niat mudah-mudahan saya bisa ketemu nih, tapi karena rame ini belum tentu ketemu, karena rame. Kalau sebegini rame aja bisa bikin kita nggak saling ketemu, bagaimana nanti di hari kiamat? Kita boleh cek. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Rasulullah. Allah sudah memberikan kita teladan yang terbaik, contoh terbaik dalam hidup. Sampai Allah sebutkan dalam ayat yang tadi dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, telah dijadikan di dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Allah tidak sebut dalam ibadah Rasulullah, dalam sholat Rasulullah, dalam puasa Rasulullah, dalam diri Rasulullah. Baik itu urusan ibadah, baik itu urusan dunia, semua teladannya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah paling pas sebagai contoh. Mau jadi pemimpin, contohnya Rasulullah. Bangun rumah tangga, contohnya Rasulullah. Berkeluarga, contohnya Rasulullah. Usaha, contohnya Rasulullah. Posisi jadi anak, contohnya Rasulullah. Posisi jadi orang tua, contohnya Rasulullah. Jadi memang teladan yang paling indah Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf anak muda, jangan nyari teladan selain Rasulullah. Siapapun yang nyari teladan selain Rasulullah rusak hidupnya. Rusak hidup. Kita ikut ulama, kiai, guru. Kenapa? Kenapa kita ikut ustaz, kiai, ulama, guru? Bahkan habaib pun kita ikuti karena mereka ikut Rasulullah. Oh maaf saya sampaikan, kalau ada guru, ustaz, kiai, ulama, habib pun kalau tidak ikut Rasulullah, kita tidak perlu ikuti. Kita ikuti mereka karena ikut Nabi Muhammad. Kalau mereka nggak ikut Rasulullah, nggak perlu kita ikuti. Mereka nggak bawa akhlak Rasulullah, nggak perlu kita ikuti. Jadi kita ikut mereka karena mereka ikut Rasul. Kita pengen jalan di jalan Rasulullah nih. Ini jalan Rasulullah. Gimana kita tahu ini jalan Rasulullah? Ikuti guru-guru kita. Guru-guru kita yang menuntun kita, ayo nih kita berjalan di jalan Nabi Muhammad. Karena berapa banyak yang ngajarin kita di luar jalan Nabi. Bahkan bukan ulamanya aja, ahli dunia. Anak-anak kita sekarang setiap hari, setiap waktu, setiap saat mereka bahkan menjadikan standar hidup bukan Rasulullah. Padahal standar hidup paling indah Nabi Muhammad. Mau ikuti gaya hidup, ikuti gaya hidup Rasulullah. Kalau kita ngikutin gaya hidup ahli dunia, rusak hidup kita. Gampang. Gimana nanti zaman anak-anak kita? Mereka bakal ngalamin zaman yang lebih sulit dari zaman kita. Kalau kita tidak didik mental mereka bagaimana? Saya dulu dari masih kelas 1 SD, umur 6 tahun, sama bapak saya diajak ke Tanah Abang. Bapak saya berdagang di Tanah Abang. Ayo nak liatin abah dagang. Diajarin supaya tahu ilmunya. Karena kita sekarang masih ngandelin sama orang tua minta-minta. Sampai nanti mohon maaf, ketika anak itu habis waktunya dengan game, setiap hari mereka main game, tunggu waktu sudah mereka mestinya kerja, nggak punya keahlian, akhirnya nggak ada pekerjaan. Mending punya motor bisa ngojek, ya ngojek berkah. Tapi kita pengen dong anak kita besok menjadi orang-orang yang lebih sukses dari kita. Akhirnya apa? Udah buntu, nggak ada pekerjaan. Aparat pemerintah kita mudah-mudahan kasih banyak umur sehat ya. Orang tua kita yang hadir semua bapak ibu Allah kasih banyak umur sehat ya. Anak-anak kita banyak umur sehat afiat. Jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunianya. Kelak menjadi generasi-generasi yang akhlaknya mulia. Kelak menjadi generasi-generasi yang sukses dunia akhirat. Berkah dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita dan keluarga kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir nih, ini khusus buat anak-anak kecil yang pada ngobrol. Bocah. Nih. Bocah-bocah di dalam sini ya. Sini, mari. Gak mau kemari. Ya udah nggak apa-apa. Ini bocahnya. Ada ustaz bilang gini. Katanya kalau ada orang suka ninggalin sholat 5 waktu itu kayak binatang yang makan pisang. Apa namanya? Kurang kencang, apa namanya? Bocah-bocah jawab. Apa namanya? Apa namanya kencang? Saya mau tanya ya, kita sama binatang yang makan pisang sama atau beda? Beda, ada yang sama dia aja sendiri. Beda. Betul nggak?
Apabila tidak mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu.